Oke, jadi kali ini kita akan melakukan unboxing ini ya, sebuah power supply keluaran dari Alinco ya. Nah, Alinco itu adalah brand Jepang, jadi ada Jepangnya di sini dan kita lihat nih tipenya DM430 ya. Nah, DM430 ini merupakan power supply jenisnya switching ya. Jadi dia ukurannya kompak sekali dan dia juga merupakan keluaran terbaru nih untuk seri power supply dari Alinco. Dia ukurannya lebih kompak lagi daripada yang udah ada DM30 ya. Nanti kita bandingkan aja ukurannya dan langsung aja kita lihat lagi sekelilingnya itu kardusnya seperti ini, coklat dan hitam ya. Kombinasinya seperti biasa kalau Alinco. Kalau bagian atas seperti ini sama aja, bagian samping nah ini ada kayak stiker hologram dari distributor LKJA ya, original. Dan dia ada keterangannya di sini voltasenya 230 volt AC ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga untuk listrik Indonesia 220 volt. Kita udah diciptakan khusus ya. Kita udah tes juga. Jadi emang udah aman untuk pasar Indonesia. Ini serinya yang ini. Lalu dia outputnya bisa dari 5 sampai 15 VDC. Untuk ampernya dia 30 ampere max dan 25 ampere continuous. Ya, jadi seperti itu ya. Ini juga sama aja, bawahnya kosong. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini kita buka aja. Di sini ada congkelan. Set. Nah, oke, jadi ini kita dapatkan ya ketika kita membeli power supply Alinco DM430. Yang pertama kita lihat nih ada kartu garansinya dari PT Lakone Komunika Jaya Abadi ya, dia garansinya 6 bulan ya, berikut jasa dan spare part. Lalu kita dapat instruction manualnya, buku manualnya di sini. Nah, kalau kita lihat dia itu ada spesifikasi di sini. Nah, ini ada dua tipe ya. Nah, tipe yang masuk ke Indonesia tuh DM430E. Nah, listriknya udah sesuai nih sama listrik di Indonesia. Udah sekitar 220-230 volt ya, dia udah sesuai. Lalu dia outputnya bisa dari 5 sampai 15 VDC. Output voltage regulationnya less than 2%. Protectionnya ada short circuit, automatic current limiting over 30 ampere. Terus ada over temperature juga, dia bakal ada nge-protect. Terus outputnya bisa 30 ampere maksimal dan 25 ampere continuous. Ripple-nya less than 80 VP at rate load. Fuse-nya dia 5 ampere ya untuk DM430E ini. Lalu digital volt ya, dia udah pakai digital dan ada backlit-nya, bisa nyala juga. Dan dia nih ya dimensinya ya, nanti kita lihat. Dan beratnya di sekitar 1,6 kilo. Nah, beratnya ini meskipun dia kecil ukurannya, dia lebih berat loh daripada DM30 yang pernah kita unboxing juga. Ya dia lebih berat daripada DM30 yang ukurannya lebih besar sedikit, padahal dia lebih kecil, dia lebih berat 1,6 kilo. Oke, lalu kita juga dapat ini ya, kabel powernya. Jadi kita dapat unit dan kabel powernya aja. Nah, ini kita buka. Nah, kita dapat panjangnya itu sekitar 1,5 meter ya, panjang kabel powernya ini. Ya, jadi seperti ini ya. Langsung aja kita bahas lebih detail. Kita singkirkan dulu perintilan-perintilan ini. Oke, jadi seperti ini ya penampakan dari power supply Alinco DM430. Nih, ukurannya kompak sekali tuh, hanya segede lapak tangan, bahkan bisa diangkat tuh. Ya, kompak sekali ya. Dan juga cukup ringan. Kita lihat ya ukurannya seberapa sih. Nah, kita lihat nih. Untuk lebar ya dari sini ke sini itu sekitar 13 cm ya. Nah, dan untuk tingginya dari sini ke sini itu sekitar 6,3 cm. Dan panjang ke belakang ya. Nah, panjang ke belakang dia hanya sekitar 16 cm. Ya, jadi benar-benar kompak sekali, kecil sekali ukurannya. Beratnya kan hanya 1,6 kilo ya. Nah, langsung aja kita coba bandingkan dengan power supply switching DM30 ya. Nah, jadi seperti ini ya perbandingan Alinco DM430 dan DM30 ya. Nah, ini dua-duanya sama-sama switching, sama-sama kompak juga ukurannya, tapi DM430 ini dia ukuran terbaru dan dia lebih kompak lagi daripada DM30 yang sudah kompak ukurannya. Nah, bisa kita bandingkan lebarnya, ketinggiannya juga. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, nih kalau naikin tuh. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk bagian sampingnya, nah panjangnya kelihatan sekali ya gapnya tuh. Nah, jadi seperti ini ya, jadi kalian bisa lihat sendiri lah ya perbandingannya. Ini memang jauh lebih kompak lagi tuh, bisa diangkat dengan satu tangan saja. Kalau ini agak susah tuh, agak aduh ya. Tapi meskipun dia ukurannya lebih kecil, dia beratnya relatif mirip dengan DM30 ya. Karena kalau kita bongkar isinya, kita pernah bongkar sih. Nah, dia dalamnya tuh ada kayak di input listriknya dia ada trafo, semacam trafo, jadi biar lebih stabil mungkin ya tegangan yang masuk ke sini. Jadi bisa lebih stabil. Ya, itu ada pembedanya. Jadi dia meskipun dia bodinya lebih kecil, tapi dia bobotnya sama dengan DM30. Kurang lebih ya, mirip-mirip. Jadi itu aja perbandingannya. Kita singkirkan lagi DM30-nya. Nah, kita lihat lebih detail mengenai power supply Alinco DM430 ini. Kita coba nyalain aja. Caranya ini colokin aja kabel powernya di sini, colokannya model gini ya. Juga di bagian belakang sini. Nih, model seperti ini. Colok aja tuh. Mantep.
Nah, oke, jadi ini udah kecolok dengan kabel power dan listrik. Nah, sekarang langsung aja kita coba nyalain ya Anko DM430 ini. Caranya ada switch on off di sini, kita ceklek aja. Wah, kipas langsung nyala sedikit, tapi udah sunyi habis itu, udah tenang. Nah, di sini kita lihat ada layarnya nyala terang ya, ada backlightnya juga, jadi kelihatan banget nih layarnya. Terus di sini ada keterangan ampere, arus ampernya dan voltasenya ya. Nah, kita voltasenya ini bisa kita adjust. Dia paling minimal tuh sekitar 3,8 ya. Nah, kalau kita coba naikin pelan-pelan, tuh dia naik ya. Tuh 7 kelihatan tuh. 8, 9, 11, 12, 13, 15. Nah, kita lihat paling mentoknya seberapa? Nah, paling mentok di sekitar 15,7 volt. Jadi dari 3,9, 3,8 sampai 15,7 volt. Itu range-nya ya, range voltase yang bisa kita adjust di Anko DM430 ini. Nah, itu ya tuh dia turun lagi. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, lalu di sini ada semacam switch ya. Ini kalau ini kita bisa atur adjust atau 13,8 volt. Jadi tetap di 13,8 volt. Jadi ini semacam shortcut ya, tombol shortcut untuk mengatur langsung ke voltase 13,8. Nah, voltase 13,8 ini bisa untuk rig, mobil radio atau SSB juga bisa, itu sekitar 13,8 volt. Nah, kita coba adjust di sini. Nah, kita pindahin langsung berubah ke 13,8 volt. Ini shortcut aja sih. Tapi habis itu ininya nggak jalan tuh. Tuh. Jadi kalau udah di sini nggak bisa dibawa lagi. Kalau mau dibawa lagi harus kita di adjust, di mode adjust ini. Nah, kita langsung aja ke shortcut aja. Nah, dia langsung otomatis. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ada semacam konektor ya. Power pole konektor ini buat output powernya. Ada merah dan hitam, positif dan negatif. Nah, ini bisa sampai 30 ampere juga maksimal di sini colokan yang ini. Untuk bagian depan ya itu, colokan di depan. Nah, lalu kita lihat bagian atasnya kopong aja tuh. Nah, untuk bagian samping kiri kanan dia ada semacam kisi-kisi ya buat ventilasi kipasnya tuh. Jadi buat adem ya, biar kalau misalnya kepanasan dia kalau udah internalnya otomatis, dia kalau internalnya suhunya 45 derajat Celcius dia langsung otomatis nyala fan-nya. Nah, di sini juga ada lubang fan-nya, jadi nisep atau gimana gitu ya. Fan-nya di sini. Nah, di sini juga ada konektor output ya, yang bagian belakang model seperti ini kan, bisa putar, dijepit atau dililit gitu kan. Plus negatif. Nah, jadi sama ya depan dan belakang. Outputnya 30 ampere semuanya. Nah, belakang simpel aja, cuma ada dua konektor ini. Jadi konektornya ada dua tipe ya, model seperti ini dan model yang di belakangnya seperti ini. Oke, jadi sekian ya unboxing dari power supply Anko DM430 ini ya. Ini merupakan power supply switching dan ukurannya sangat kompak sekali, cocok banget buat kalian yang memiliki tempat terbatas ya. Oke, jadi jika kalian tertarik kalian bisa cek di toko kami, JDD Corner, ada di Tokopedia dan Shopee. Link ada di deskripsi ya. Pokoknya tenang aja, barang-barang kami jual pasti baru, original dan bergaransi resmi tentunya. Kami juga akan bantu after sales service-nya, jadi jika ada apa-apa tinggal hubungi kami. Kami akan bantu proses klaimnya sampai beres. Pokoknya